Ini bukan main-main ya. Karena sampai sejauh ini saya ini tetap selalu distempeli dengan profesor radikal. Radikal yang selalu dipersepsikan secara peyoratif, merusak, padahal Suteki tidak pernah merusak, tetapi membangun. Nah, membangun apa? Membangunkan kesadaran umat Islam se-Indonesia, khususnya takbir, Allah Akbar, merusak kebatilan dan kemaksiatan. Allahu Akbar. Hadirin yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dipertemukan di salah satu 3 pilar peradaban Islam. Bahkan 3 pilar itu menyatu di tempat ini. Yang pertama adalah pesantren, yang kedua masjid, dan yang ketiga kampus. Jadi di tempat ini sebagaimana dikatakan oleh M. Natsir, itu sudah menyatu adanya 3 pilar dari atau 3 trilogi dari peradaban Islam itu ada di sini semua. Nah, semoga ketiga-tiganya itu tidak mudah untuk terkooptasi oleh kekuasaan. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Ini sudah dikenal tadi profesor radikal. Radikal itu ramah, terdidik, dan berakal. Ya, saya minta sekali ya untuk nanti diteriakkan kalau saya katakan salam radikal, lalu semuanya mengatakan ramah, terdidik, dan berakal. Salam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Takbir. Allahu Akbar. Wah, ini bukan main-main ya. Karena sampai sejauh ini saya ini tetap selalu distempeli dengan profesor radikal. Radikal yang selalu dipersepsikan secara peyoratif, merusak, padahal Suteki tidak pernah merusak, tetapi membangun. Nah, membangun apa? Membangunkan kesadaran umat Islam se-Indonesia, khususnya takbir, Allah Akbar, merusak kebatilan dan kemaksiatan. Allahu Akbar. Iya, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, yang kedua, semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kaumnya. Yang kedua, saya mengucapkan juga terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk hadir bersama-sama para alim ulama di sini. Alim ulama itu menurut penelitian Profesor Radikal itu terbagi menjadi 4 macam, 4 kasta. Kasta yang pertama disebut dengan ustadz, kasta yang kedua adalah gus, kasta yang ketiga itu syekh. Nah, yang tertinggi namanya kastanya kiai. Loh, ini bukan tanpa alasan. Tapi yang saya amati di sini sebagian adalah ustadz. Kalau kastanya ustadz itu istrinya cuma 1. Loh, ini benar ini. Menurut pengamatan saya, ya toh. Kalau gus itu istrinya 2. Nanti saling introspeksi ya. Saya masuk mana itu ya. Kalau syekh itu istrinya 3. Sedang kiai, jadi jangan gampang ngomong mengaku kiai kalau istrinya belum 4. Kiai Khalili bagaimana? Maka di sini ini sebagian ustadz semua. Wong paling wanine mung siji tok itu. Inggih, nuwun sewu. Tadi ini malah guyonan iki piye gitu ya. Jadi, nah saya diminta untuk ngomong soal hukum. Ini berarti memang ada dikatakan darurat hukum. Kenapa terjadi darurat hukum? Karena pada prinsipnya, terutama di era 2 periode sekarang ini, memang hukum itu terkooptasi oleh kekuasaan.
Atau boleh dikatakan mengapa terkooptasi oleh kekuasaan? Karena hukum itu merupakan produk politik. Ini persoalannya. Ini ketika hukum itu menjadi produk politik, maka supremasinya bisa ambruk, tidak mempunyai kedaulatan. Padahal kalau kita simak di konstitusi kita, terutama di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, di situ dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, atau Indonesia adalah negara hukum. Berarti apa? Seluruh kegiatan penyelenggaraan negara itu mesti berbasis pada hukum yang sudah diadakan, bukan sebaliknya, kekuasaan membentuk hukum untuk melanggengkan kekuasaannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara tentang hukum, sebenarnya hukum itu merupakan sebuah bangunan yang terdiri dari paling tidak ada 4 pilar dan juga dasar di situ, atau dasar ya, unsur-unsurnya ada 4. Yang pertama adalah yang disebut dengan dasar ideologi. Lalu yang kedua persoalan peraturan, atau dalam bahasa sononya ya, menurut Lawrence and Friedman ya, kitab saya itu kitabnya kayak gitu ya, bukan bukan kitab kuning ya, bukan kitab kuning gitu. Kitab apa itu? Jadi peraturan atau legal substance. Kemudian yang keempat adalah persoalan struktur masyarakatnya. Lalu yang keempat, yang pertama ideologi, yang kedua peraturan, yang ketiga struktur masyarakatnya, yang keempat itu ada kelembagaan hukumnya, dan yang kelima sarana prasarana. Jadi ada 5. Nah, satu yang tadi pertama saya katakan ideologi. Ideologi itu menjadi basis bagaimana hukum itu dibentuk. Ketika ideologinya rusak, maka hukum yang terbentuk juga akan rusak. Sementara kita tahu kalau ada suatu kelompok yang ingin merusak suatu peradaban suatu bangsa, maka rusaklah hukumnya. Sebelum merusak hukum, berarti apa? Rusaklah ideologinya. Di dunia ini sebenarnya hanya ada 3 ideologi besar. Yang pertama dulu muncul adalah ideologi sosialis komunis. Kemudian yang kedua itu kemudian dicabar oleh ideologi liberal kapitalis. Dan yang ketiga kita juga punya namanya ideologi Islam. Panjenengan juga kemudian jangan ngomong, masuk Islam ideologi. Oh iya, Islam itu ya religi, Islam itu juga ideologi. Nah, ideologi itu tadi saya katakan menjadi basis bagi pembentukan hukum. Nah, ketika tadi menjadi basis pembentukan itu rusak, maka hukum yang terbentuk juga akan rusak. Saya sedikit ngoceh sedikit ya tentang bagaimana teori pembentukan hukum menurut ini lagi Thomas Aquinas namanya. Ini orangnya orang sana ya. Tapi sebenarnya dari sini kita bisa belajar bahwa nanti pada titik tertentu kitab suci itu bisa menjadi sumber dari pembentukan hukum manusia yang disebut dengan human law. Kalau Thomas Aquinas itu membagi 3 level hukum itu. Yang pertama dan tertinggi yang disebut dengan eternal law. Eternal law itu hukum abadi, miliknya Tuhan, miliknya Allah SWT. Nah, agar yang diciptakan itu memahami tentang eternal law tadi, Allah kemudian menderivasi, menurunkan kedua bentuk. Yang pertama adalah yang disebut dengan divine law. Nah, itu divine law itu adalah eternal law that is revealed in scripture. Jadi eternal law yang terungkap bahkan tertulis di dalam kitab-kitab suci. Kita akui, bahkan kita harus mengimani ini ada 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama adalah Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil dan Quran. Lalu yang satu sisi lainnya yang masih di level kedua yang disebut dengan natural law, yaitu hukum alam. Nah, hukum alam itu konon ini menurut namanya Demetrius Ulpianus. Wah, ini referensinya barat semua ini ya, yaitu orang-orang filosof masa lalu lah ya, zaman klasik. Menurut Demetrius Ulpianus ada 3
Kalau misalnya orang tidak meyakini pada hukum-hukum kitab suci, ini ada hukum alam yang mesti diyakini oleh manusia. Yang pertama dalam bahasa Latin disebut dengan istilah honeste vivere. Honeste vivere itu artinya to be honest in your life. Jujurlah dalam kehidupanmu. Ini umum, jujur. Yang kedua, alterum non laedere, tidak merugikan orang lain di sekelilingmu. Lalu yang ketiga, sum cuique tribuere, artinya to give the right to the others. Jadi berikanlah kepada orang lain itu apa yang menjadi haknya. Jadi jujur, tidak merugikan orang lain, dan yang ketiga adil, itu menjadi natural law, hukum alamnya, hukum kodratnya manusia. Nah, berdasarkan dua jenis level tadi, yang di level kedua tadi, maka manusia bisa membentuk namanya human law. Human law itu hukum manusia. Berarti apa? Human law, hukum manusia, ada undang-undang dasar ya, konstitusi, ada undang-undang, ada kepres, ada peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Ada termasuk konvensi internasional, ada termasuk apa? Piagam PBB. Iki nek orang guyu berarti gak ngerti perkembangan nih ya. Itu berarti dikatakan sumber hukum umat Islam. Wah, itu repot lagi tadi ya. Jadi kalau kita mendasarkan teorinya Thomas Aquinas ini, sebenarnya kitab suci itu berada di atas konstitusi. Atau bisa dikatakan apa? Berarti pembuatan konstitusi bisa bersumber pada kitab-kitab suci. Loh, kita ini jangan dikira bangsa yang abal-abal loh. Nah, profesor saya juga bukan abal-abal ya, ini bukan abal-abal. Kita bukan bangsa yang abal-abal. Menurut konstitusi juga, kita lihat di pasal 2, atau mungkin kita naik di atas konstitusi, ada pandangan hidup kita, namanya Pancasila ya, dari sisi ketatanegaraan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, nah saya ini dosen Pancasila 24 tahun, dan filsafat Pancasila juga 24 tahun. Kemudian sampai setelah negara api menyerang, lalu saya tidak boleh mengajar Pancasila dan filsafat Pancasila, karena saya dituduh radikal, anti Pancasila, anti NKRI, anti wis kabeh, anti, semua distempelkan ke saya. Itu di Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang di pasal 29 ini kita ngomong, ada faktanya ya, fakta hukumnya jelas. Pasal 29 ayat 1 disebutkan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan apa? Bahwa negara ini didirikan, filosofinya adalah sebagai negara namanya religious nation state, sebagai negara yang religius, negara bangsa yang religius. Jadi kalau sidik-sidik misalnya kita ngomong, loh gimana ini hukum Islam, loh gimana ini, karena apa? Kita ini 87,19% Muslim penduduk di Indonesia. Kira-kira secara demokratis saja, salah atau benar? Ya, saya tanya, benar apa benar? Kalau benar apa benar? Kalau umat Islam itu menuntut diberlakukannya syariat Islam. Saya sering mengatakan, loh, ikan itu paling bisa hidup dengan baik kalau hidupnya kita tarik, umat Islam itu paling dapat hidup dengan baik kalau hidup di bawah naungan alar boten nalar, lerek nalar itu disalahke, yo sono kayak para filsuf ke salahno gitu ya. Kan ini soal kebenaran, aspek silogismus kita bisa tarik. Jadi sebenarnya umat Islam itu akan bisa hidup dengan baik kalau berada di bawah naungan syariat Islam. Wis ora usah ngomong khilafah macam-macam ya. Ya iya. Tapi terlalu vulgar gitu. Nanti benar-benar lah kayak radikal tenan dong ngomong khilafah, padahal khilafah itu kan ajaran Islam, bagian dari ajaran Islam. Dan panjenengan juga jangan kemudian merasa alergi, disebut khilafah malah kupengnya abang, matanya memerah juga, terus bengok-bengok, lakai, terus garuk-garuk, lagi apa?
mau nyeruduk baik gitu ya. Nah, jadi mestinya hukum manusia ini atau human law termasuk konstitusi, undang-undang itu tetap dalam kendali kitab suci dan juga hukum alam tadi. Nah, artinya apa? Sebenarnya mestinya hukum yang terbaik itu bukan hukum ciptaan manusia dalam alam demokrasi. Karena di alam demokrasi selalu namanya hukum itu adalah ciptaan manusia berdasarkan konsensus. Apalagi dalam demokrasi yang paling menguat adalah persoalan jumlah, numerik. Maka dikatakan numerik demokrasi, meleset jadi numerik demokrasi. Nah, repot toh? Jadi hitungan angka-angka. Bapak Ibu hadirin sekalian harus ingat bahwa Sokrates dulu di zaman Yunani ada sudah dicetuskan demokrasi, tapi Sokrates tidak setuju dengan penerapan demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu nanti ukuran untuk menentukan salah benar, baik atau tidak, hanya angka-angka, hanya konsensus terutama, bukan berdasar pada the truth and justice, kebenaran dan keadilan. Karena sikap skeptisnya Sokrates ini kemudian Sokrates dihukum mati. Karena apa? Demokrasi. Nah, kalau demokrasi ini kemudian menjadi dasar untuk pembentukan hukum, nah ini akhirnya ketika demokrasi kemudian bertransformasi menjadi namanya oligarki, maka hukum kemudian dikendalikan oleh segelintir orang yang berkuasa, apakah itu penguasa dan pengusaha, yang kemudian mengendalikan bagaimana hukum itu dibentuk dan juga dijalankan. Nah, ketika oligark ini mengendalikan hukum itu, berarti apa? Hukum akan mati di situ. Hukum akan, maksud saya, hukum akan kehilangan supremasinya, hukum akan kehilangan kedaulatannya. Bahkan apa? Hukum akan dipakai oleh penguasa sebagai alat untuk melakukan represi, melakukan tindakan represif, melakukan apa? Bahkan untuk menyelamatkan atau mempertahankan status quo, atau istilahnya itu kekuasaannya, istilahnya lagi melegitimasi kekuasaannya. Nah, ketika sudah dalam cengkeraman oligark, apa? Ya, hukum yang dibikin ini harus mampu menyelamatkan siapa? Oligarki. Nah, sehingga kita kenal bagaimana penindakan terhadap para ulama yang vokal, para tokoh yang vokal, itu tindakannya bisa sangat represif. Sementara terhadap kawan-kawan itu yang disebut dengan buzzer-buzzer itu sangat lunak. Maka hukum dikatakan downward law is greater than upward law. Hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum itu tajam ke lawan tetapi tumpul ke kawan. Nah, di sini mulai ambruknya dari supremasi hukum dan kedaulatan hukum. Nah, lalu jalan keluarnya bagaimana? Ini masalah besar. Kalau misalnya kita konsisten saja terhadap ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, mestinya hukum yang terbentuk itu mampu berdaulat. Tapi ketika Pancasila kita juga tidak punya blueprintnya, lalu Undang-Undang Dasar 45 konstitusi sudah diubah 4 kali dan itu mengarah pada, dan sudah disinggung soal ekonominya sangat liberal kapitalistik, ya kita bisa saksikan bagaimana hukum yang ada di Indonesia pun itu sudah dalam cengkeraman oligark. Bapak Ibu saudara sekalian mungkin paham, ada penelitian dari ICW, ya, juga KPK dan Pak Mahfud MD itu mengatakan kalau 84% pilkada yang ada pernah diselenggarakan itu didanai oleh cukong, berarti dikendalikan oleh oligarki. Kira-kira kalau kita tarik ke atas, pilpres atau pileg atau apa macam-macam itu mungkin tidak dikendalikan oleh oligark. Kita bisa memprediksikan bagaimana hukum yang terbentuk pasti untuk penyelamatan para oligark itu. Sebenarnya oligarki itu penting atau tidak? Penting. Nah, lalu kita bisa membagi oligarki itu, bisa oligarki yang hitam dan ada oligarki yang putih. Black oligark and white oligark. Kalau tanpa oligark, wah, kita juga repot juga, karena perjuangan juga butuh. Ini kita laksanakan ini kira-kira butuh dana enggak?
Butuh, ini jutaan, mungkin berapa miliar yang dikeluarkan untuk hari ini. jadi sebenarnya begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kedaulatan dan supremasi hukum itu ambruk ketika oligark sudah mencengkeram, mulai dari ideologinya sudah liberal kapitalis atau mungkin juga komunis, kemudian peraturan perundang-undangan yang ada itu juga di bawah cengkeraman para oligark. Itu saja mungkin yang sebagai pemantik untuk diskusi ini. Semoga bisa yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya paling tidak sedikit mencerahkan. Dan saya berharap yang hadir di sini tidak anti dengan cahaya, betul? Kalau anti dengan cahaya biasanya suka dalam gelap-gelapan, kan gitu kan? Nah, padahal kita diminta untuk apa? Keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.